Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Momin. Kali ini saya akan membahas tentang rapat ruang fase. Dalam dunia fisika statistik dikenal dengan ada rapat ruang fase, istilah rapat ruang fase. Rapat ruang fase ini digunakan karena contohnya adalah ketika kita melempar dadu, gitu kan. Di dalam dadu itu ada 6 kemungkinan. Ada angka 1, 2, 3, dan 4, dan 5, dan 6. Atau ada kombinasi titik tuh, titiknya ada digit 1, digit 2, digit 3, dan digit sampai 6. Ketika kita mau melempar satu buah dadu sekali pelemparan, maka kita bisa menghitung peluang munculnya mata dadu 1, mata dadu 2, 3, dan 4, dan 5, dan 6. Nah, semua kemungkinan yang ini adalah 1/6. Karena kita punya satu dadu dan satu kali pelemparan, berarti ada 1/6. Muncul mata angka dadu 1 adalah 1/6, angka dadu 2 ada 1/6. Nah, peluang ini bisa berubah. Peluang ini bisa berubah ketika bentuknya itu tidak simetris. Misalkan dadu bentuknya kotak gitu kan. Simetris seperti itu. Kalau di bagian posisi mata dadu 1 itu ada somplak gitu kan. Bopak gitu kan. Terkikis, maka peluang kemunculannya juga akan berubah. Oleh karena itu digunakan rapat ruang fase untuk menentukan peluang yang sebenarnya, pendekatan peluang yang lebih mendekati. Nah, sebelum masuk rapat ruang fase, maka kita harus mengidentifikasi dulu sebenarnya ruang fase itu apa. Nah, ruang fase. Nah, di sini saya punya koordinat P dan Q. Ada sumbu P dan sumbu Q gitu kan. Nah, sumbu P ini, di sini ada titik. Nah, titik ini dibentuk dari koordinat P1, Q1. Nah, sini juga terbentuk dari P2, Q2, di sini juga P3, Q3. Dan banyak sekali sini, sampai peta hingga lah, P berapa lah. Nah, kombinasi koordinat P1, P, Q ini membentuk sesuatu luasan gitu kan. Intinya. Atau suatu ruang gitu kan. Kalau dia ini kan misalkan P, Q atau X, Y. Sumbu X, ini sumbu Y. Berarti ini kan X1, Y1. Di sini juga banyak X, Y, X, Y, X, Y. Berarti total ini adalah X, Y semua kan gitu kan. Semua dari X, Y, kombinasi semua dari X, Y berarti membentuk luasan gitu kan. Atau ruang 2 dimensi. Gitu. Intinya, si ruang ini terdiri dari kombinasi koordinat. Jadi penjumlahan titik-titik ini atau penjumlahan koordinat-koordinat ini akan membentuk suatu ruang gitu. Ruangnya berapa dimensi? Tergantung gitu. Nah, pertama contoh adalah ruang satu dimensi. Ruang satu dimensi itu berupa garis. Jadi kumpulan titik-titik. Garis itu kumpul titik-titik. Kita buat titik-titik yang banyak gitu kan. Dengan arah yang sama gitu, titik-titik gitu kan. Saking banyaknya akan membentuk garis gitu kan. Jadi garis ini adalah koordinat X1, X2, X3 karena hanya pada sumbu X gitu kan. Atau pada sumbu Y saja gitu. Nah, kemudian luasan dalam koordinat dalam ruang 2 dimensi gitu kan. Pembentuk ruang 2 dimensi adalah kombinasi koordinatnya. Koordinatnya apa? X dan Y. Ini X1, Y1, X2, Y2. Kumpulan dari semuanya ini akan membentuk ruang 2 dimensi. Bentuknya misalkan persegi gitu. Kemudian kalau ruang fase. Nah, ruang fase terdiri dari koordinat P dan Q. Di mana P dan Q? P ini terdiri dari P1, P2, dan P3. Q ini terdiri dari Q1, Q2, dan Q3. Atau P ini misalkan ada arah X, Y, dan Z. Q juga pada arah X, Y, dan Z. P-nya ini adalah momentum, Q-nya adalah posisi gitu kan. Jadi total koordinat ada berapa? Ada 6. Ini kan ada 3 koordinat dan ini ada 3 koordinat. Jadi ada 6 dimensi. Karena tiap keadaan ada 3 gitu kan. Jika ada n partikel, maka ada 3 kali n dimensi. Kemudian kita masuk ke dalam rapat ruang fase yang dilambangkan dengan simbol rho. Kalau dalam mekanika klasik itu rho itu sama dengan m per v. Ya m ini konstan ya, massa gitu. Dia tidak mengindikasikan apapun gitu kan.
tidak mengindikasikan keberadaan maksudnya. Nah, V inilah yang mengindikasikan keberadaan. Kenapa? V ini kan volume. Volume itu terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi gitu kan. Nah, di mana panjang, lebar, dan tinggi ini kita bisa ubah dalam bentuk X, Y, Z. Seperti ini. Nah, kumpulan dari X, Y, Z ini akan membentuk suatu ruang 3 dimensi. Nah, ini seperti ini, kubus misalkan. Jadi, dia ini mengindikasikan posisi kan. Nah, posisi itu mengindikasikan adanya keberadaan si ruang ini. Gitu kan. Nah, kemudian kalau di dalam fisika statistik, rapat ruang fase itu diidentifikasi sebagai omega per volume. Nah, volumenya di sini berbeda dengan volume yang ada di sini. Iya. Dan omega di sini juga berbeda. Omega di sini juga mengindikasikan banyaknya keadaan mikro dalam suatu volume gitu kan. Total keadaan mikro, total penyusunan yang kecil di dalamnya gitu kan. Kalau dadu, total keadaan mikronya dalam satu dadu ada 6. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu. Kalau ini berapapun gitu. Banyaknya keadaan mikro dalam suatu volume, intinya total keadaan mikro ya. V ini kan terdiri dari koordinat P dan Q gitu. P-nya itu P1, P2, dan P3. Nah, dalam mekanika klasik juga kita bisa melihat kalau massa ini kan M. Ini dari sini yang atas. Kalau kita mencari M-nya, V-nya pindah ke kiri kan. Nah, sedangkan V-nya itu kan berubah gitu intinya. Pada suatu luasan gitu, atau pada suatu volume gitu. Maka kita bisa mencari si M-nya ini dengan integral rho dV gitu kan. Q-nya juga terhadap rho dV dari mekanika klasik ya. Kemudian dalam fisika statistik kita gunakan fungsi F, yaitu adalah integral rho dV gitu kan. Nah, nanti ini akan digunakan untuk persamaan-persamaan yang lainnya. Kemudian kita masuk ke dalam postulat fisika statistik. Semua keadaan mikro dengan energi yang sama pada sistem tertutup, semua keadaan mikro ya, semua keadaan mikro nih, dengan energinya yang sama pada sistem tertutup, memiliki kemungkinan atau probabilitas yang sama untuk terwujud atau berada gitu. Namun, pada kenyataannya, seringkali sistem yang dijumpai adalah sistem terbuka. Dalam sistem terbuka, kemungkinan terdapat suatu keadaan mikro bisa berbeda untuk nilai energi yang berbeda. Jadi kita ya perlu dibutuhkan interkoneksi si rho ini. Maka rho ini diidentifikasi sebagai 1/omega. Tujuannya adalah untuk mendapatkan peluang keberadaan atau probabilitas. Contohnya adalah probabilitas suatu sistem dalam keadaan tertutup gitu kan. Nah, terus lanjut kita contoh misalkan peluang munculnya angka dalam pelemparan satu koin sebanyak 50 kali. Nah, ketika kita melemparkan koin sebanyak 50 kali, maka munculnya angka gitu kan. Koin kan cuma ada dua sisi. Kalau nggak angka, ya lambang gitu kan. Kalau nggak angka, gambar gitu ya. Nah, kalau muncul angka dalam 50 kali pelempar berarti kan setengah dikali 50. Satunya ini adalah untuk angka dan duanya ini adalah untuk total keadaan mikro yang dia punya gitu kan. Total kombinasi keadaan mikro karena ini satu koin doang. Terus kalau kemungkinan satu dadu gitu kan. Dalam 10 kali pelemparan angka 6 berapa kali muncul? Jadi 1/6 kali 10 kan. Setiap itu. Nah, kemudian dalam 2 dadu, dalam 50 kali pelemparan muncul angka 6. Itu berapa? Nah, ada 1/36. Nah, 36 ini adalah total kombinasi keadaan mikro. Kalau 2 dadu, bisa kombinasi 12, 13, 11, dan segala macam.
Nah, semua kemungkinannya itu ada 36. Nah, munculnya angka 1, munculnya angka 6 ini sebanyak 1/36 kali dikali dengan 50. Nah, yang bulat merah ini adalah total kombinasi kemungkinan keadaan mikro. Semua totalnya kombinasi keadaan mikro ini yang memungkinkan. Nah, ini juga total kemungkinan keadaan mikro, yaitu ada 6, karena ada 6 mata dadu. Ini juga. Nah, ternyata, ini nih, 1/6, 1/36, 1/2, ini adalah bobotnya. Gitu. Bobot kemunculannya. Kemudian, kita masuk ke dalam keadaan gas ideal. Gitu kan. Karena kita membahas tentang sini adalah kita tinjau sebagai gas ideal. Nah, total gas ideal itu adalah, total energi gas ideal itu adalah hanya energi kinetiknya. Atau si partikel ini dipandang tidak berinteraksi dengan partikel yang lain. Partikel ini hanya, kalau dalam ada suatu wadah, partikel ini berinteraksi hanya pada dinding-dinding wadahnya. Ketika menabrak dinding kan akan ada energi kinetik, energi untuk bergeraknya. Nah, kita tahu bahwa energi gitu diidentifikasi sebagai Hamiltonian, operator Hamiltonian. Nah, operator Hamiltonian ini terdiri dari P dan Q. Nah, karena ada banyak kemungkinan energinya itu adalah, maka kita gunakan sigma gitu kan, penjumlahan. Kita tahu energi kinetik itu adalah P kuadrat per 2M atau setengah MV kuadrat. Kita bisa tulis sebagai P kuadrat per 2M. Karena kita punyanya momentum di sini kan. Kemudian kita cari volume ruang fase. Volume ruang fasenya itu adalah omega. Sama dengan integral Hamiltonian kurang dari sama dengan E. dQ pangkat 3N, dP pangkat 3N. 3N ini adalah dimensinya ya. Nah, ini kan volume ruang fase. Kalau kita bahas tentang volume yang biasa, gitu kan, yang pada koordinat X, Y, dan Z, berarti kan integral lipat gitu kan. Integral lipat 3 dari dx, dy, dan dz. Nah, ini pun sama. Berarti kan ini omega itu adalah integral dq pangkat dn, dp pangkat dn. Jadi kita bisa mencari ini dulu, baru mencari ini. Jadi ini untuk pada sesi pertama ini kita sampai sini saja. Sampai pemahaman pada rapat ruang fase itu, kenapa harus ada, dan rapat ruang fase itu sebenarnya apa. Jadi kesimpulan adalah rapat ruang fase itu terdiri dari kombinasi koordinat P dan Q. Di mana P-nya itu terdiri dari P1, P2, dan P3, Q-nya itu terdiri dari Q1, Q2, dan Q3. Rapat ruang fase ini berada karena adanya ketidaksimetrisan gitu kan. Adanya peluang untuk bopak lah sesuatu benda itu. Maka dibutuhkan faktor koreksi, bukan faktor koreksi, sebuah faktor untuk, ya seperti faktor koreksi lah. Nah, mungkin itu saja. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.